Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat datang di Maranatha Fellowship hari ini. Yang tentunya hari ini ada yang berbeda karena Maranatha Fellowship hari ini akan ada talk show yang akan membahas tentang Kristen progresif dan dibahas secara dua sisi, yaitu dari sisi teologis dan sisi sosiologis. Sebelum kita memulai, saya mengundang Bapak Ibu dan teman-teman untuk mungkin bisa mengisi kembali bangku-bangku yang di depan, boleh barisan paling belakang, sayap kanan dan sayap kiri, boleh maju ke tengah sini. Boleh barisan yang paling belakang. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya undang untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini, mengakhiri pekerjaan kami di hari Jumat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai Maranatha Fellowship hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan talk show ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap ucapan, setiap kalimat yang akan disampaikan, kiranya bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat pembimbing hari ini diambil dari Roma 8, ayatnya yang ke-37, dan berbunyi demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Tentunya kehadiran kita itu semua karena karunia Tuhan. Amin. Amin. Maka dari itu mari kita ingat terus karunia yang Tuhan kasih ke kita ingat kasih-Nya. Mari kita angkat pujian, ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih Bapa akan kita, sehingga Ia datang mengaruniakan anaknya untuk hamba. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita sama-sama angkat lagu ini dari awal lagi, kita katakan tuh, begitu besar kasih Allah kepada setiap umatnya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Tuhan yang menebus kita, membebaskan kita. Hanya kasih Allah yang bisa membebaskan kita. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Oh hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku.
Saya persilakan kepada moderator yang akan melanjutkan talk show hari ini. Ya, terima kasih untuk pemandu pujian kita. Bapak Ibu, rekan-rekan, selamat pagi. Ini kayaknya belum pada sarapan mungkin. Selamat pagi. Baik, di kesempatan pagi hari ini acaranya sedikit berbeda. Kita akan talk show untuk satu topik yang sebetulnya sudah sangat lama. Tetapi ya ke Indonesianya baru innya belakangan ini tentang Kristen progresif. Jadi kalau bicara Kristen progresif sebetulnya dari pertengahan abad 19, awal abad 20 itu sudah ada mulai dari Amerika Serikat dan Eropa Barat ya. Tapi ke Indonesia itu memang di abad 20 atau tahun 2000-an lah baru masuk. Kita punya dua narasumber yang akan nanti bicara tentang Kristen progresif. Yang pertama nanti oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH dari sisi teologis. Lalu kita juga akan mendengarkan dari sisi sosiologis, dari kehidupan anak muda khususnya ya mahasiswa. Itu oleh Bapak Dr. Christian Predina, SSI, MSI, MSc. Jadi nanti kita juga, beliau adalah salah satu tenaga pengajar, dosen di Universitas Katolik Parahyangan. Ya baik, kita akan langsung masuk saja. Iya, karena pemaparannya nanti akan disampaikan oleh dua narasumber, kira-kira 15 menit ya. Jadi Pak Pendeta Yo sama Pak Christian 15 menit. Lalu nanti setelah itu kita akan diskusi, kita akan gali lebih dalam lagi. Baik, kesempatan pertama saya persilakan Pak Pendeta Yohanes. Saya balik dulu supaya saya bisa lihat ke layar. Silakan Pak Pendeta. Siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita membahas tentang Kristen progresif dan kalau kita perhatikan menarik dan saya kira kita sangat setuju dengan apa yang dikatakan sebagai cara berpikirnya. Siapa yang tidak suka dengan kasih? Siapa yang tidak suka dengan keadilan sosial? Siapa yang tidak suka dengan kesetaraan gender sehingga beberapa di antara kita mendukung LGBT. Siapa juga di antara kita yang tidak menginginkan dialog antar agama dan menghormati kebenaran di dalam tiap-tiap agama. Siapa di antara kita yang tidak suka dengan lingkungan hidup? Kalau saudara mengatakan ini yes semua, kita mempunyai potensi untuk mengikuti Kristen progresif. Nah saudara-saudara, dan poin utamanya tadi kalau pandangan umumnya adalah bagaimana Kristen progresif itu memahami tentang soteriologi, tentang keselamatan. Yang jelas di dalam konteks ini mereka mengatakan Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Karena apa tadi yang saya katakan, mengutamakan belas kasih Allah. Karena Allah itu mengasihi manusia, tidak mungkin menolak orang yang tidak percaya. Sehingga tidak adil dong. Orang yang tidak percaya kepada Yesus itu ditolak. Allah kan maha kasih. Sehingga dalam hal ini Kristus penebusannya itu dipertentangkan dengan kerahiman Allah yang tidak terbatas. Jadi kerahiman Allah lebih besar daripada penebusan Kristus. Jadi sini kita sulit. Mana yang benar? Kerahiman Allah atau penebusan? Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mereka mengatakan setiap agama itu mempunyai jalan keselamatan yang sama. Ya, jadi keselamatan tidak pintunya cuma satu, pintunya banyak begitu. Nah karena itu ditegaskan, yang mana gereja menegaskan hal yang sebaliknya. Keselamatan hanya di dalam Kristus karena Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan. Nah alasan gereja adalah karena ini saudara, mengapa Kristus itu sebagai jalan satu-satunya keselamatan? Karena konsepnya di dalam Ibrani 9 ayat 22, segala sesuatu disucikan dengan darah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi konsepnya itu harus ada penumpahan darah, baru ada pengampunan dosa. Dan Yesus adalah pribadi ilahi yang dianggap memenuhi ini,
karena Yesus adalah benar-benar manusia, benar-benar orang benar, dan benar-benar Allah. Ya. Jadi bisa ditangkap ya di sini saudara-saudara. Dan karena itu bagaimana? Ini yang sangat sulit ya, kadang-kadang toleransi di Indonesia. Kristen progresif ini bisa masuk di dalam arus toleransi agama yang besar. Karena apa? Karena di sini ditekankan toleransi yang tinggi khususnya kepada umat Islam. Karena tekanannya tadi, Allah adalah Maha Kasih. Ia tidak mungkin menolak atau menghukum orang Islam atau agama lain yang berbuat baik. Nah, ini persoalannya di situ, Bapak Ibu. Jadi dalam catatan ini, catatannya adalah seharusnya, ini mungkin ada kekaburan, tekanannya bukan toleransi, harusnya tekanannya itu kepada respect. Toleransi itu harusnya lahir dari respect, ya. Nah, kemudian gereja mengatakan siapapun yang mengamini Yesus hanya nabi demi toleransi itu penyangkalan. Jadi kadang-kadang kita juga melakukan yang sama. Ya udahlah demi toleransi enggak apa-apa lah. Di depan mereka katakan Yesus nabi. Yes, oke. Tapi dari sudut iman Kristen mengatakan itu adalah penyangkalan, ya. Karena dasarnya adalah justru melalui kasih Kristuslah kita dimampukan untuk mengasihi dan bertoleransi kepada setiap orang. Jadi kalau Kristusnya dihilangkan, kita tidak mampu bertoleransi yang benar. Nah, ini kok tidak jalan ya? Bantuannya? Ya. Ya. Kemudian dalam LGBT, ya, jadi Kristen progresif ini mendasarkannya kepada sinkretisme, saudara-saudara. Ya, jadi apa-apa yang baik dari iman Kristen disesuaikan dengan kondisi sosiologi masyarakat. Ya. Oleh karena itu ajaran Kristen progresif mengutamakan pengajaran moral. Ya penting kan moral. Untuk apa kamu percaya pada Yesus tapi tidak punya moral? Nah itu seringkali kita dihadapkan hal yang seperti ini. Ya udahlah, tidak penting terlalu pada Yesus, yang penting kita berbuat baik, kita jadi orang baik. Nah karena itulah Allah juga di dalam konsep pemikiran Kristen progresif itu juga menyelamatkan orang-orang yang memiliki orientasi seks dalam LGBT, ya. Nah, dalam konteks ini saudara-saudara, LGBT itu diterima karena Allah juga bisa memahami kok pergumulan-pergumulan orang LGBT, ya. Bahkan juga Allah bisa mengerti kenapa ada seorang perempuan yang harus menggugurkan kandungannya. Allah bisa memahami. Jadi tekanannya terlalu besar kepada Allah yang adalah Maha Kasih itu. Nah jadi dalam konteks ini, wah ini nggak bisa juga lagi ya, jadi dibantu lagi nih. Jadi kalau kita lihat, maka saudara-saudara ukuran kebenaran bagi Kristen progresif itu bukan pada otoritas Alkitab. Ya mereka terima Alkitab tapi bukan berotoritas. Ya, jadi otoritasnya yang paling besar di dalam Kristen progresif adalah ini, ya, konsep pengalaman-pengalaman mereka ini, ya, pengalaman-pengalaman mereka ini. Jadi mereka tampaknya ada kesalahan dalam berpikir secara dogma, yaitu Allah yang Maha Penyayang itu dipisahkan dari hakikatnya yang kudus. Jadi menekankan terus-menerus kasih Allah yang pengasih penyayang, tapi tidak berbicara mengenai Allah yang kudus. Oleh karena itu, akibatnya mereka menyetujui LGBT, menyetujui tentang pengguguran kandungan, menyetujui tentang pengakuan kepada keselamatan di dalam agama-agama lain. Tampaknya saya ada kesulitan ya, yang tidak berfungsi, mohon langsung mengikuti saja materi yang saya sampaikan. Nah, saudara-saudara, maka di dalam konteks ini mereka juga menolak tentang surga dan neraka. Ya, jadi surga dan neraka itu disebutnya sebagai sebuah simbolisme belaka. Ya, jadi di dalam iman Kristen mengatakan bukan persoalannya itu simbolisme, tetapi manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka mereka itu diberikan karunia untuk
melanjutkan eksistensi mereka dalam realitas keabadian. Surga dan neraka itu justru pada kata ini yang paling penting. Kita itu harus mempertanggungjawabkan pada hari pengadilan, zaman akhir zaman. Berikutnya. Lebih cepat sedikit ya, nanti saya kehilangan waktu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, otoritas dan inspirasi Alkitab itu bersifat subjektif. Ya. Jadi bagi mereka Alkitab itu bukan firman Tuhan, ya. Tapi Alkitab itu adalah ilham. Jadi dibedakan antara wahyu dan ilham. Wahyu itu adalah revelation, ilham itu sebagai suatu inspiration. Ya. Nah, di dalam gereja justru berbaliknya. Alkitab itu adalah revelation of God, ya, yang bersumber kepada Kristus. Gitu. Nah, karena itu Kristen progresif lebih mendasarkan pada ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, selalu kita tersentuh karena mereka menunjukkan sikap yang sangat simpatik gitu. Karena itu mengapa Kristen progresif itu bisa berkembang besar, karena ini aspek pengalaman pribadi yang menyentuh dan menyentuh hati orang lain. Begitu. Berikutnya. Nah, waduh kok lompat-lompat. Sebelumnya mana itu? Ya. Jadi kita harus melihat ya. Ini sudah, oke, berikutnya. Baik, ini dilepas. Berikutnya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang diabaikan oleh Kristen progresif itu ini Bapak Ibu. Jadi wibawa gereja itu direlatifkan, ya. Karena mereka lupa bahwa Alkitab atau pengajaran gereja itu diatur oleh satu hal yang penting, diwariskan oleh para rasul. Jadi kita itu tidak boleh Bapak Ibu karena pinter, karena kita nih seorang sarjana, seorang magister atau seorang doktor atau mungkin seorang guru besar, saya pinter, saya baca Alkitab, saya boleh nafsirkan, tidak boleh Bapak Ibu. Karena kita dalam memahami Alkitab itu harus memperhatikan apa yang diajarkan atau diwariskan oleh para rasul, karena gereja kita itu adalah gereja yang apostolik. Ya. Ini yang dilupakan oleh Kristen progresif. Gereja itu baru gereja kalau apostolik. Ya. Jadi gereja itu dibangun oleh para rasulnya sehingga pengajaran gereja itu selalu mengikuti ajaran dan apa yang diajarkan oleh para rasul. Berikutnya. Nah, jadi gereja yang am dan apostolik ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan Alkitab tanpa memperhatikan ajaran para rasul, saudara akan sesat. Saya juga akan sesat. Jadi kebenaran firman Tuhan ini tidak terlepas dari keputusan para rasul. Jadi Alkitab itu pun juga adalah keputusan dari konsili. Pengakuan iman kita juga lahir dari konsili. Pengakuan Nicea Konstantinopel juga lahir dari satu konsili. Ya. Jadi kita mempunyai 3 pengakuan iman, rasuli, Nicea Konstantinopel, dan pengakuan Athanasius. Berikutnya. Nah, jadi ini catatan saja, ini catatan dari banyak pihak Bapak Ibu. Jadi bidat-bidat ini progresif itu biasanya lahir dari non-protestanisme dan non-katolik. Non-katolik dan non-protestanisme. Jadi hati-hati, bukan saya mengatakan itu, hati-hati. Ada beberapa orang-orang yang dalam kelompok ini membuat satu pernyataan-pernyataan berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, apakah mengatakan bahwa pendetanya baru saja tadi malam naik ke surga, turun lagi, begitu ya. Jadi ada unsur kultus individu, ya, sehingga ajaran-ajaran ini seringkali tidak terkontrol. Jadi mengapa gereja itu perlu memiliki ini? Tata gereja. Terus berikutnya. Nah, jadi bagaimana kita harus bersikap? Gereja menegaskan tentang apa yang dikatakan dengan satu istilah, extra ecclesiam nulla salus. Ya. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Nulla itu tidak. Ya. Jadi gereja mengakui ada kebenaran dalam agama-agama. Betul. Tetapi gereja tidak pernah mengakui bahwa ada keselamatan di dalam agama-agama lain. Ada kebenaran-kebenaran di dalam agama lain, ada.
Tapi tidak berarti gereja mengakui ada keselamatan di dalam agama-agama lain. Kalau saya cenderungnya tidak pakai kata eklesia, Bapak Ibu. Kalau saya ganti dengan kata ini. Extra Christos nulla salus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ya. Jadi saya kalau ditanya, Pak sebagai pendeta, Bapak sih, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Gitu, ya. Extra Christos nulla salum. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini yang mana yang benar ya? Jadi gereja hanya mengakui keselamatan hanya di dalam dan melalui Kristus. Nah, di luar konteks ini gereja bukan berarti mereka itu binasa, enggak. Di luar Kristus itu bukan penilaian saya. Saya hanya bisa mengatakan di luar Kristus tidak ada keselamatan, artinya di luar Kristus itu sepenuhnya menjadi kedaulatan dan kebijaksanaannya Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan selamat atau tidak. Tapi kita mengatakan keselamatan hanya di dalam Kristus. Jadi gereja tidak boleh membuat pernyataan yang mengesankan bahwa orang-orang di luar Kristus dapat memperoleh keselamatan asalkan mereka berbuat baik. Karena di dalam iman Kristen menegaskan bahwa perbuatan baik itu adalah buah dari iman. Bukan karena saya berbuat baik maka saya bisa masuk surga. Kenapa kita tidak bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik? Itu kita bisa membaca dari Yesaya 64 ayat 6. Sebab kesalahan kami ini seperti kain lusuh, ya. Tidak ada yang dapat kami megahkan di hadapan Tuhan. Berikutnya. Jadi ini satu prinsip juga di dalam bahasa Latin, non causa pro causa. Artinya yang bukan sebab tidak boleh dijadikan dasar penyebab. Ini prinsip dalam logika. Sesuatu yang bukan sebab tidak boleh dijadikan dasar penyebab. Misalnya, di luar Kristus tidak boleh dijadikan premis untuk merumuskan dan menentukan keselamatan yang ditetapkan Allah dalam penggenapan nubuatnya, yaitu Kristus sebagai Mesias. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen tidak dapat melihat keindahan dan kebenaran dari agama-agama di luar kekristenan? Bisa, berikutnya. Tetapi kita itu bisa memandang keindahan, kebenaran dari agama-agama lain itu karena apa? Karena kita itu mengenal Kristus. Jadi kalau seandainya Anda tidak mengenal Kristus, Anda tidak bisa mengenal keindahan dan kebenaran agama lain. Jadi Kristus itu memberikan perspektif baru. Jadi keindahan dan kebenaran di dalam agama bukan berasal dari agama-agama pada dirinya, tetapi dari Kristus yang berkuasa di surga dan di bumi. Ya. Jadi berpikirnya perspektif baru di dalam Kristus ini tidak boleh dijadikan dasar untuk menyatakan kebenaran di luar Kristus, agama lain itu identik dengan kebenaran dan keselamatan di dalam penebusan Kristus. Jadi tidak boleh dibandingkan, tidak boleh disamakan. Ada kebenaran, ada keindahannya karena saya di dalam Kristus melihat. Tapi keindahan dan kebenaran mereka tidak boleh disandingkan dengan kebenaran dan keselamatan di dalam Kristus. Berikutnya. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen adalah bersaksi. Ya. Jadi keindahan, kebenaran, kekudusan yang mungkin kita jumpai dalam agama-agama lain itu terjadi karena apa? Kita telah mengalami penebusan dan melihat dan mengalami inkarnasi Kristus yang menembus, yang mentransformasikan cara pandang kita sehingga kita itu dapat dengan rendah hati melihat realitas ini dengan perspektif yang baru. Ya. Jadi kebenaran, keindahan dan kudusan yang kita lihat itu tidak lahir dari agama-agama di luar Kristus. Mengerti ya maksudnya ya? Cara pandang kita yang melihat, tapi bukan keindahan dan kebenaran itu dari diri agama-agama itu. Oke. Berikutnya, jadi kalau kita lihat maka mudah-mudahan waktu saya tinggal 1 menit, bahkan sudah lebih, Kristen progresif itu bukanlah representasi iman Kristen. Jadi karena itu siapapun yang mengikuti ini harusnya tidak boleh menyebut dirinya Kristen.
Ya, bahkan mereka ini kalau menyebut progresif ini pun juga adalah taktis saja. Lebih tepat itu adalah regresif. Harusnya mereka mengatakan kami adalah Kristen regresif yang mundur ke belakang. Karena apa? Karena mereka ingin mengubah ajaran gereja menurut kehendak dan keinginan pribadi agar, nah ini saudara-saudara hati-hati, dapat diterima dan dianggap toleran dengan umat yang tidak seiman. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen demi toleran, ya udah saya tak turunkan pengakuan iman saya kepada Kristus. Karena di dalam konsep iman Kristen progresif itu gereja dan keselamatan disekulerkan, ya, disekularisasi agar dapat diterima oleh dunia. Ya. Firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat mengetahui manakah yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Oke, begitu ya. Dan ini saya panjang. Saya kira nanti kalau berminat akan saya kirim slide-nya. Terima kasih supaya saya tidak mengambil waktu yang lebih banyak. Iya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Kita sudah mendengarkan tentang Kristen progresif dari sisi teologis dan kita juga akan mendengarkan dari sisi sosial. Bisa ditayangkan CV-nya Pak Christian? Baik. Kita kenalan dulu sedikit gitu ya dengan Pak Christian. Memang saya minta CV yang singkat. Saya mengenal beliau karena guru sekolah minggu bareng-bareng keponakan saya. Baik Pak Christian, Bapak ya lengkapnya ya, Dr. Christian Predina, SSI, MSI, dan MSc. Iya, kecil ya tapi nggak apa-apa. Baik, Pak Christian ini senang belajar. Teman-teman, baik, kalau kita lihat S1-nya lulusan dari Fisika, Institut Teknologi Bandung tahun 2009, S2-nya ada 2 dari ITB dan juga dari Kanazawa University tahun 2011, S3-nya juga ada 2, jadi dari ITB dan juga dari Littoral University, jurusan Fisika juga, ini orang Fisika ya. Lalu kemudian juga mengambil profesi insinyur di Universitas Katolik Parahyangan. Pelayanannya banyak di kaum muda, jadi 2004-2022 pengurus, aktivis dan mentor pelayanan remaja dan pemuda di GKI Cimahi. 2015-18 penatua pendamping Komisi Remaja dan Pemuda GKI Cimahi dari 2007 sampai sekarang masih guru sekolah minggu GKI Cimahi. 2017 sampai 2023 R&D Youth Empowerment Community GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Sudah menikah, punya 1 anak. Dan saya persilakan Pak Christian untuk menyampaikan materinya 15 menit. Silakan Pak. Shalom, selamat siang rekan-rekan semua, para mahasiswa, para dosen, Pak Rektor, Pendeta Yohanes Bambang, Pendeta Hariman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya menjelaskan ya dari sisi sosiologis, walaupun nanti juga ada beberapa hal dari sisi teologi yang saya pahami tentang Kristen progresif ya. Satu tema yang tidak mudah untuk disampaikan, saking gak mudahnya FYP saya penuh sama ini ya. Mau di Instagram sampai di googling pun penuh dengan semuanya. Dengar beberapa podcast, terutama dari influencer yang belakangan ini muncul di TikTok, di Instagram, yang membuat mungkin kita jadi bingung sebetulnya ini Kristen atau bukan ya, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Yohanes Bambang ya tentang Kristen progresif ini. Nah, saya akan bahas dari sisi sosiologis, membahas bagaimana paham ini kenapa sih bisa masuk di kita ya. Yang pertama itu tentu karena internet jadinya mudah kita untuk kita pelajari apapun. Ini ngetren di TikTok sebetulnya, ngetren di TikTok dari seorang tokoh yang cukup eksentrik. Saya nyebut eksentrik karena memang ada latar belakang sekolah Alkitab, kemudian ada latar belakang juga yang berasal dari keluarga yang ya katanya sih rajin pelayanan. Kemudian dia juga sempat bergumul tentang dirinya, apakah saya ini anak Tuhan atau bukan, sekolah keluar negeri dan sebagainya. Sampai akhirnya puncaknya di bulan lalu itu ada satu podcast yang mengundang yang akhirnya dia sudah tidak pendeta katanya sekarang. Namun ini yang membuat anak muda terutama dan kita juga yang mempelajari kekristenan jadinya ingin tahu sebetulnya Kristen progresif ini apa. Kalaupun namanya progresif, yang diprogresifkan apa ya. Tapi tadi saya suka dengan regresi ya.
ketika kita melihat ke belakang sebetulnya apa yang diberikan dari segi ajaran, dari segi para rasul dan sebagainya. Nah, bisa next mungkin. Nah, jadi kalau saya baca ini ada lima hal yang diakui dari segi resminya ya. Kalau kita masuk ke progressivechurch.org, ini yang mereka pahami. Jadi kalau mau tahu progresif itu apa menurut ajaran yang ada di Amerika, itu mereka memegang 5 value ini. Yang pertama, ajaran Yesus ya. Jadi bukan melihat Yesus sebagai juru selamat, tapi ajaran Yesus yang membuat kita jadi terinspirasi. Kemudian yang kedua adalah inklusif ya. Saking inklusifnya ya semua orang bisa untuk mengikuti ya semua orang bisa hidup bersama. Kemudian toleran yang kalau kata teman saya itu sangat toleran dan akhirnya terlewat ya. Lalu yang ketiga adalah tentang, kalau teman-teman lihat mungkin tampak baik ya, ada damai, ada juga keadilan di situ. Yang keempat, melihat sains sebagai sesuatu hal yang harus dipertimbangkan pada saat kita melihat suatu kebenaran. Kemudian ada tentang sustainability, jadi mereka dikenal juga sebagai aktivis di lingkungan hidup, beberapa tokoh di antara mereka. Yang kelima adalah mempertanyakan segala sesuatu. Jadi tampak baik ya, mempertanyakan segala sesuatu. Jadi mereka komit untuk lifelong learning yang mempertanyakan segala sesuatu, termasuk kebenaran yang kita sama-sama sebagai orang Kristen pegang di dalam Alkitab. Ya, next. Nah, ada 3 hal yang akan saya bahas dari segi sosiologisnya, kemudian sedikit ngerempet sedikit ke teologis yang saya pahami. Begitu mereka melihat pegangan moral melebihi dari suatu keselamatan. Jadi tadi sudah dibicarakan juga oleh Pendeta Bambang bahwa mereka melihat moral value ini sebagai suatu hal yang universal. Yang siapapun baik, maka dia akan diselamatkan. Di luar dari iman yang kita pegang, yang diajarkan oleh orang tua kita ikut kelas kateksasi kalau teman-teman ikut dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah relatif, segala sesuatu itu relatif ya. Sampai ekstrimnya kalau ngelihat bangku warna merah ya itu menurut kalian merah, menurut saya tidak merah ya. Menurut saya itu adalah campuran RGB. Ya bener sih kalau kita masuk di Canva kemudian kita buat RGB-nya, red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa. Tapi itu masih dalam tahap yang saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika segala sesuatu relatif, maka tidak ada pegangan. Lalu ada juga yang bilang, Yesus itu progresif ya, sangat progresif pada zamannya. Ahli Taurat bilang apa, dia bilang apa ya. Nanti kita akan lihat di perjalanan dari presentasi ini. Kemudian inklusif tadi yang sudah dibicarakan ya, bahwa sangat inklusif. Nah, begitu pas kita melihat 3 hal ini, apa sih sebetulnya yang harus kita pegang sebagai orang percaya? Next. Nah, kita meyakini ini bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, titik ya. Tidak ada catatan kaki, tidak ada term and condition ya. Yang penting adalah karena kasih karunia kita diselamatkan oleh karena pengorbanan oleh Tuhan Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi begitu kita pelajari tentang Kristen progresif, segala sesuatu relatif, kemudian semuanya dimasukkan dalam perasaan, dalam logika, yang akhirnya membuat pegangan iman kita menjadi goyah. Itu yang pertama. Lalu next. Nah, jadi pertanyaan buat kita ya, secara kita berelasi dengan orang banyak ya, karena begitu teman-teman keluar dari ruangan ini, keluar dari Universitas Kristen Maranatha, ketemu dengan orang-orang yang baik, yang berasal bukan dari orang Kristen. Lantas apa bedanya orang Kristen dengan orang baik? Itu kan pertanyaan yang sangat fundamental. Nah, menurut saya adalah, next, bedanya adalah pada dasarnya. Kalau kita melihat suatu bangunan, segala sesuatu yang terlihat, itu berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Bisa paham apa yang saya maksud? Kita bisa melihat bangunan ini berdiri dengan megah, karena ada sesuatu yang tidak terlihat yang namanya adalah fondasi. Jadi dasarnya adalah Yesus. Jadi apa bedanya orang rendah hati di luar sana, di luar kekristenan, dan orang rendah hati secara Kristen, apa bedanya? Adalah figur Yesus. Itu yang membuat saya agak ya sedih dan miris ketika pelajaran agama sekarang di sekolah-sekolah menjadi seperti pelajaran moral. Karena dasar Yesusnya jadi nggak ada. Gitu. Kenapa sih kita bisa melayani? Kalau misalnya, kalau nanti teman-teman mahasiswa masuk di korporat, mereka mengajarkan yang namanya servant leadership. Sebagai perusahaan harus melayani dengan baik. Tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah supaya untung, supaya customer relationship-nya baik. Sementara kita diajari, kenapa kita melayani? Karena Tuhan Yesus lebih dulu melayani kita. Bayangkan kalau saudara masuk ke interview, kemudian saudara jawab itu, kira-kira kenapa ya? Coba berani gak?
di hadapan HRD, kemudian saudara bilang, kenapa perusahaan kita harus memberikan pelayanan terbaik? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani saya. Setelah itu, apa yang terjadi dengan HRD itu? Wow, kamu Kristen sekali. Di sini kayaknya nggak bisa. Dasarnya adalah Yesus. Saudara bisa paham apa yang saya maksud? Ya, jadi dasarnya itu adalah Yesus. Kenapa Yesus bisa ada dalam perkumpulan pemungut cukai? Kemudian Zakheus, kemudian dia bertobat. Karena memang dia mengasihi semua orang, tapi tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi apa bedanya orang rendah hati yang Kristen, yang melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup dengan mereka yang rendah hati di luar sana? Karena kalau kita melihat pelajaran moral apapun, semuanya baik, tapi bedanya kita dengan mereka adalah ada figur Yesus yang betul-betul sebagai anak Allah yang hidup, dia turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia dan tidak berdosa, kemudian dia mati di atas kayu salib. Next. Lalu diciptakan untuk pekerjaan baik. Jadi ayat yang tadi dilanjutin ke ayat 10. Jadi kita ini diselamatkan untuk pekerjaan baik. Saya sedang mengikuti satu inkubator bisnis di STTB, Sekolah Tinggi Teologi Bandung, tentang bisnis dan sebagainya. Kemudian diajarin teologi kerja. Di sana diajarin begini, bahwa selama ini kita melihat bahwa kita diselamatkan dari dosa lalu selesai. Padahal ada satu pekerjaan yang kita lakukan. Jadi ini agak nyerempet sedikit dengan paham di luar dari Kristen progresif yang lain, yang terkadang masuk dalam FYP kita. FIRE, Financial Independent Retired Early. Di Alkitab tidak ada yang namanya pensiun. Sepanjang hari kita berkarya bagi Tuhan. Iya kan? Financial Independent, apa artinya? Kata orang dunia apa? Financial Independent. Nggak perlu kerja seumur hidup. Padahal mandat budaya dengan jelas Alkitab mengatakan di Kejadian 2 bahwa Adam dan Hawa bertugas memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Bahkan sebelum dosa itu ada. Makanya jangan malas kerja kalau lulus ya. Teguran buat kita. Kerja adalah mandat budaya. Tuhan memberikan pekerjaan baik untuk kita menyebarkan terang dan kasih Allah. Next. Kita masuk yang kedua, mempertanyakan segala sesuatu. It is good to question things, but there are certain principles and values that must be adhered to. Adalah baik bagi teman-teman semua yang mahasiswa, dosen dan sebagainya, mempertanyakan segala sesuatu, tapi ada prinsip yang harus dipegang dengan teguh. Tadi di jalan karena macet, makanya saya agak sedikit terlambat. Saya dengar satu podcast tentang Kristen progresif. Ini sampai masuk ke Spotify ya. Saya berharap habis talk ini FYP saya nggak penuh dengan Kristen progresif. Di sana dikatakan kenapa di perjanjian lama Tuhan terlihat sangat ketat terhadap hukum. Karena pada saat itu orang-orangnya tidak terpelajar. Barbarian, orang Israel baru keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka harus diberikan hukum yang sangat spesifik. Sehingga kalau kita baca Imamat semuanya spesifik. Berbeda ketika di perjanjian baru, ketika orang sudah mulai terdidik, maka mulai cara berpikirnya berubah. Teman-teman bisa melihat tadi foto tadi ya, istri saya puji Tuhan alumni Maranatha, desain interior. Jadi kalau pas bikin interior di rumah nggak bayar orang lagi karena itu istri saya. Anak saya usia 3,5 tahun, tadi yang di foto usia 1 tahun. Di situ masih imut-imut, sekarang 3,5 udah amit-amit. Kalau dia tanya, sekarang dia sedang hobi bertanya, kenapa. Sebagai orang tua, pada posisi itu, yang bisa kita bilang adalah ini tidak boleh. Kenapa? Ini tidak boleh. Karena kalau menjelaskan sampai panjang, otaknya nggak cukup, belum nyampe. Jadi artinya apa? Boleh nggak dia mempertanyakan sesuatu? Boleh, tapi ada prinsip yang dia harus pegang. Prinsipnya apa? Kalau tidur jam sekian, kenapa? Kalau dia di usia SD baru saya jelaskan kenapa. Karena kalau saya ajarin tentang begitu nanti malam, kemudian cahaya banyak, lalu masuk ke sel kerucutmu, apa yang dia tahu tentang sel kerucut? Saudara bisa paham apa yang saya maksud? Kenapa kalau bikin bangunan bawahnya mesti lebar? Mau saya jelaskan semuanya tentang statika. Sigma F sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0. Nggak akan nyampe. Adalah baik bagi dia untuk bertanya dan kewajiban saya adalah selalu membuka pertanyaan itu. Karena apa yang saudara pahami ketika sekolah minggu, tahu tentang Yesus. Saya memahami perziarahan hidup bersama Tuhan itu ada 3 level. Pertama kita tahu Tuhan. Dari siapa? Guru sekolah minggu. Kedua kita kenal, karena saudara tahu belum tentu kenal. Betul apa tidak? Saudara tahu Presiden Jokowi? Iya. Apakah kita kenal? Tentu saja tidak. Yang ketiga adalah mengalami. Mengalami Tuhan berbeda dengan tahu tentang Tuhan, berbeda dengan mengenal Tuhan. Mengalami. Mengalami artinya apa? Begitu saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan, saya mengalami damai sejahtera yang Tuhan berikan.
Next. Nah, Lukas 13 ayat 14 sampai 16. Ini contoh, di perjanjian lama dikatakan bahwa hari Sabat nggak boleh. Tapi di cerita ini, Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Kenapa? Karena orangnya sudah mulai terpelajar. Disebutnya apa? Progresif pada konteks itu. Karena ini yang digunakan oleh teman-teman di Kristen progresif melihat bahwa Yesus adalah orang progresif, dia harus sesuai dengan zamannya. Padahal ada prinsip yang sebetulnya dilanggar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Yohanes Bambang. Next. Jadi dari mana kita tahu bahwa Alkitab berkata hal yang benar? Tadi sudah disinggung juga. Ini bagian yang terakhir sebelum nanti kita mungkin ada tanya jawab. Next. Saya ngambil dari lampiran 6, Tata Gereja GKI. Ya. Lampiran 6 berkata demikian, Alkitab ditulis dan disusun dengan kuasa dan bimbingan Roh Kudus yang menyertai dan mengilhami para penulis dan penyusunnya. Titik. Yang kedua, pemahaman yang benar mengenai isi Alkitab serta penghayatannya terjadi dengan bimbingan Roh Kudus. Semua perlengkapan yang teruji untuk membantu kita memahami Alkitab patut diabdikan bagi pemahaman yang benar. Maksudnya perlengkapan itu misalnya konkordansi, kemudian terjemahan lain, sekarang ada TB2, udah diupdate Alkitabnya. Digital agak lama ya, jadi tunggu kalau yang sukanya digital masih TB. Lalu di dalamnya kita percaya Roh Kudus bekerja bukan saja secara ajaib tapi juga secara wajar. Ini tata gereja dan tata laksana GKI. Ini pegangan ajaran tentang Alkitab. Artinya apa? Kenapa? Orang kan berargumen ya, argumennya sekarang ada TB2, berarti yang kemarin salah dong. Pernah berpikir seperti itu? Tidak salah teman-teman. Karena semuanya adalah proses pengilhaman dari Roh Kudus. Dan kita juga pada saat kita membaca Alkitab, kita meminta pimpinan Roh Kudus. Nah kalau kita baca sendiri lalu nggak ngerti, karena salah satu statement yang di Kristen progresif adalah tidak perlu ke gereja, yang penting adalah hati. Kenapa? Karena katanya mereka melihat sifat orang di gereja dengan sifat orang di luar nggak ada bedanya, bahkan sifat orang di gereja jauh lebih ganas daripada orang di luar. Pernah berpikir seperti itu? Banyaknya orang, oleh karena itu banyak yang sakit hati sama gereja, mencari gereja yang sempurna. Kalaupun ada gereja yang sempurna, begitu kita masuk di situ, itu gereja jadi nggak sempurna. Gara-gara apa? Gara-gara kita. Saudara mau nyari gereja sempurna kayak gimana? Gak akan pernah ada sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Main bola sama Bapak Abraham, bercanda banget saya kalau bisa di Alkitab. Diajarin sama Paulus dan sebagainya. Artinya apa? Artinya itulah. Saya berbagi cara saya kalau nyiapin persiapan sekolah minggu, kemudian saya nyiapin dan sebagainya, saya menggunakan terjemahan lain. Salah satu favoritnya NIV, The Message. Contoh, tadi Pak Pendeta Yohanes Bambang berkata tentang Roma 12 ayat 2. Tidak serupa dengan dunia. Kalau saudara perhatikan terjemahan dari versi The Message, dia bilang begini, janganlah melihat dunia, kemudian kita ikuti tanpa kita berpikir. The Message dengan jelas berkata, without even thinking. You conform tahu ya, ikut bentuknya tanpa saudara berpikir. Berpikirnya gimana? Minta pimpinan Roh Kudus. Jadi serupa dengan dunia, yang kadang diartikan kita nggak perlu pakai pakaian seperti orang dunia. Masuk Uniqlo adalah dosa. Padahal bagus itu baju kan? Mahal sih, cuma bagus. Tapi The Message bilang, lihat dulu, telusuri dulu, apakah ini sesuai dengan iman Kristen atau tidak. Jadi itu panduannya teman-teman sekalian. Ya, next. Waktu saya sudah mau habis. Lalu tentang penerimaan, ini bagian terakhir. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Ia tidak mau kita apa adanya. Ia mau kita semakin serupa dengan Yesus. Max Lucado bilang demikian pada bukunya Just Like Jesus. Anak saya tiba-tiba makan tanah, anak saya bukan, anak saya. Tapi apakah saya mau kasih dia tanah, kemudian malamnya tanah liat, besoknya tanah keramik? Tidak. Yesus ketika datang ke rumah Zakeus, dia ada bersama dengan Zakeus, dia mengasihi Zakeus, tapi dia tidak mau Zakeus seperti itu. Ada perempuan berzina, ayo yang pertama dilempar, lalu perempuan berzinanya akhirnya bertobat. Dan sebagainya teman-teman semua. Dan saya bersyukur 6 tahun SD saya di Penabur, SMP sama SMA di negeri, saya bersinggungan dengan teman-teman yang muslim, dan saya setuju dengan Pak Yohanes Bambang. Tadi saya sangat tersentuh begitu beliau bilang, kita bisa melihat keindahan agama lain pada saat kita melihat, kita berkaca dari sudut pandang Allah.
Teman-teman saya aja ketika buka puasa bersama kagak datang, lah saya nggak pernah absen. Dari kelas 7 sampai kelas 12. Yang lain sholat, yang lain, saya nggak ada saingan. Yang lain kan sholat maghrib, saya nggak ada saingan. Sampai saya bercanda, lu nggak sholat? Titip absen lah bro. Mulai bercandanya agak seru lah kalau udah kita ngerti ya. Saya melihat itu indah, tapi saya betul sepakat tadi. Dan saya betul-betul terharu. Saya langsung ingat 6 tahun saya bersama dengan teman-teman yang muslim. Yang sampai sekarang kami masih ada di grup yang sama. Kami masih buka puasa bersama. Artinya sampai alumni pun saya belum pernah absen tampaknya ya. Next. Jadi Tuhan mengasihi semua orang tapi tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Satu statement di Kristen Progresif dari tokoh TikTokers ini dia bilang, ketika saya melihat ada penyembahan yang gayanya sekian dan sekian, menggunakan tato dan sebagainya, ini gue banget. Ini gue banget. Kemudian berkata, ini saya bisa menjadi diri sendiri. Tuhan tidak mau kita jadi diri sendiri teman-teman. Tuhan mau kita menjadi seperti Yesus. Dan buat teman-teman mahasiswa, tahu nggak apa definisi profesional? Profesional adalah you are trained to do regardless of what you're feeling. Di sini mungkin ada yang calon dokter ya. Ada dokter bedah yang, Pak saya sakit, bedah Pak sekarang. Aduh nggak mood gimana coba? Aduh nggak mood, nggak lah nggak usah lah. Pisaunya bisa nggak pakai pisau yang nggak steril? Nggak ada. Itu bukan profesional. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah ada prinsip yang kita pegang. Yang tadi Pendeta Bambang betul menulis regresi. Saudara ngerti regresi kan? Kita punya titik, kita hubungkan dengan satu pola, kemudian kita dapatkan persamaannya, itu regresi. Progresif itu udah kayak interpolasi, udah nebak-nebak nih ujungnya kemana nih. Itu kalau di matematika kan demikian. Jadi hati-hati dengan semua ajaran yang seperti ini. Yang terakhir teman-teman, next, ini kayaknya yang terakhir. Oh ini terakhir ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukan sesuai dengan gambar anaknya. Ini tentang serupa dengan Yesus. Kayaknya ada satu lagi, next. Nah, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Makanya jangan jauh-jauh dari kumpulan orang percaya. Jangan jauh-jauh dari gereja. Kenapa? Kemarin 2 minggu lalu saya baru ngerti bedanya persepsi dengan perspektif. Saudara tahu bedanya? Persepsi itu adalah, persepsi buat manusia adalah kenyataan. Saya melihat ada layarnya, persepsi. Saudara melihat persepsi yang berbeda sampai kita diperhadapkan pada suatu perspektif yang melihat semuanya. Kalau saudara di luar gereja, yang saudara punya apa? Persepsi. Dan itu bisa benar, bisa salah. Saudara punya persepsi, datang ke gereja diberikan perspektif. Di luar gereja, ujian susah, masa sih susah? Tuhan kok jahat ya sama saya? Persepsi. Karena bentar lagi saudara UAS kan? Sama saya juga bentar lagi UAS. Tapi pas masuk ke gereja, dapat ayatnya apa? Ya, kita bisa menanggung semuanya segala perkara di dalam Tuhan, termasuk ujian akhir semester. Dan SP, serius pisan. Bukan semester pendek, serius pisan, karena nilai harus bagus. Kita mendapatkan perspektif. Karena kalau kita di luar gereja, di luar kumpulan orang percaya, ngaco-ngaco kita punya persepsi. Tapi pada saat kita masuk dalam gereja, kita tanya pada mereka yang mengerti. Kita melihat bagaimana karya hidup, karya Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Disitulah kita baru mendapatkan perspektif. Oh, ternyata begini seharusnya saya hidup. Begitu teman-teman, semoga ini semua dapat membantu teman-teman semua untuk memahami bukan hanya Kristen progresif, tapi Kristen yang lain, ataupun paham-paham yang kayaknya harus kita uji dulu nih. Dengan diri sendiri, dengan iman kita. Kemudian kita tanyakan kepada mereka-mereka yang ada di gereja, terutama persekutuan yang ada di Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Christian. Langsung saja Pak di kursi. Saya mengundang juga Pak Pendeta Yohanes untuk ke depan. Boleh dong kita kasih aplaus. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, tadi sudah silakan Pak. Kita tadi sudah dipaparkan dari sisi teologi dan juga dari sosiologi. Nah memang ada banyak ya, karena sekarang ada TikTok, ada apa gitu ya. Silakan, kalau ada yang pertamanya. Iya, Billy bisa ada mic yang diberikan? Terima kasih, perkenalkan nama saya Billy, angkatan 2020 dari S1 Sastra Inggris.
puji Tuhan bisa bertanya dan menanggapi mungkin setelah sekian lama. Pertanyaan saya sambil dicatat dulu sebelum saya menanggapi, yaitu di era yang sekarang tadi Bapak bilang semuanya terjadi karena internet. Tapi kalau saya lihat, mungkin teman-teman bisa bantu cari. Saya melihat ada banyaknya orang-orang apologet. Kalian bisa cari apa itu apologet. Dan mualaf-mualaf yang lain dan yang lain lah memberikan beberapa kesaksian yang menimbulkan pro kontra juga. Sehingga terkesan semua mencari panggung. Memang dunia seperti itu Pak, makanya ada lagunya Panggung Sandiwara. Selain faktor itu juga Pak, mungkin kalau misalnya yang dari tadi yang apologet dan yang lain-lain itu, apakah ada faktor lain misalnya kayak faktor agama dibawa-bawa ke dalam hal yang tidak perlu, misalnya politik dalam isu perang kemarin Palestina lawan Israel. Itu banyak sekali orang yang kita tahu dari orang Indonesia yang menanggapinya terlalu agak-agak gimana gitu, sehingga menimbulkan keresahan. Nah keresahan ini yang saya tanggapi sehingga munculnya Kristen progresif. Karena mungkin di satu sisi orang udah capek juga dengan perdebatan para apologet, mualaf, komen-komen tentang isu-isu yang bawa-bawa agama. Karena di sini agama adalah komoditas yang sangat gampang digoreng gitu Pak. Terus terakhir. Pertanyaannya apa Bill? Itu Pak, apakah dua faktor itu sebagai penentu utama sehingga Kristen progresif ada di Indonesia? Yang tadi adanya apologet, kemudian kesaksian mualaf dan lain-lain, dan yang faktor sosial yaitu tadi isu-isu yang digoreng dengan agama. Itu sih Pak, apakah karena dua faktor itu untuk pertanyaan. Menanggapinya yaitu sebenarnya soal LGBT, kalau saya pribadi kita bisa belajar dari Sodom dan Gomora lah. Itu dahsyat sekali gitu, murkanya Allah di situ ada. Yang terakhir, tanggapan dua hal terakhir tadi tentang ini kesaksian. Di Keluaran juga udah ada dibilang di situ, janganlah menjadi saksi dusta bagi sesamamu. Dan Yesus juga berkata, ya saya setuju yang kita bilang perbuatannya kita nggak bisa setujui, tapi orangnya jangan kita tolak. Karena Tuhan Yesus yang bilang begini, gereja itu orang datang karena orang yang sakit membutuhkan tabib, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Itu sih tanggapan saya terkait tiga hal yang disampaikan. Semoga dipahami, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ditanggapi saja ya. Tadi karena pertanyaannya kayaknya lebih ke Pak Christian dulu. Apakah Kristen progresif itu lahir karena ada tadi orang-orang yang berapologetik gitu ya, ada kesaksian-kesaksian dan lain sebagainya. Silakan Pak Chris. Lahirnya iya sih, segala sesuatu yang dia establish ya, maksudnya satu keyakinan yang kita punya pasti akan mulai dipertanyakan ketika ada suatu hal yang muncul. Dan saya sepakat tadi tentang apa yang terjadi sekarang juga membuat ini menjadi ngetren. Padahal Kristen progresif ini udah lama, di US-nya tuh udah lama. Ditambah medsos, ditambah ada perdebatan sebenarnya nggak perlu tuh. Kayak misalnya, dan saya setuju di negara ini agama jadi komoditas. Dijadikan kampanye, dijadikan hal-hal yang sebenarnya kayaknya nggak usah deh dibawa ke ranah yang sebetulnya nggak perlu amat lah. Kemudian juga ditambah sekarang mulai ada perdebatan yang memperbandingkan Alkitab ini benar atau enggak, kemudian kitab suci benar atau enggak ya. Tapi satu hal teman-teman ya, dan kita tahunya pasti dari medsos. Medsos itu kan jahatnya gini, apa yang kita baca, apa yang kita suka itu dikasih terus sama dia gitu. Karena AI itu membuat model yang kalau kita suka itu terus. Saya kemarin FYP-nya MU semua juara kan, bangga saya kan. 2 hari merenungi ini yang keluar Kristen progresif. Lalu dulu saya lihat-lihat juga tentang merek popok bayi sama susu anak, penuh sama itu. Itulah kenapa jangan jauh-jauh dari orang percaya kata saya. Karena jumlah kita konsumsi medsos sama gereja dan persekutuan itu lebih banyak medsos. Coba aja cek screen time-nya. Gimana cerita Instagram 8 jam seminggu? 8 jam itu di Duolingo bahasa Perancis bisa sampai A1. To put ini perspektif ya. Makanya persepsi yang kita dapat tadi, hal-hal tadi itu harus digumulkan kita secara pribadi dan kita bawa kepada kumpulan orang percaya. Nah itu tanggapan sih ya, karena ya saya harus membersihkan semua FYP ini. Terus tadi yang LGBT
ada dua isu yang saya nggak bisa sentuh. Satu LGBT, yang kedua adalah yang perempuan, feminism. Feminism. Saya punya prinsip gini, dari peribahasa Polandia, not my circus, not my monkey. Orang undang saya LGBT, not my circus, not my monkey, akan saya tolak. Nggak ngerti saya. Saya butuh waktu, scholar, saya butuh waktu untuk menelaah dan sebagainya. Kemudian feminism, saya butuh waktu, itu muncul di FYP semua. Tapi saya bisa it's not my circus, not my monkey. Palestina, concern, tapi not my circus, not my monkey. Karena buat saya itu di luar dari visi yang Tuhan berikan pada saya gitu. Karena kalau saya sibuk ngurusin itu, tugas yang seharusnya saya lakukan jadi tidak dilakukan. Coba saudara pikirin yang search kayak beginian, habiskan waktunya, mending bikin tugas cepet selesai. Sama belajar buat ujian, jauh lebih berfaedah. Somehow teman-teman mesti berani, not my circus, not my monkey, that's it. Udah, ya buat saya sih menanggapi itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Pak Yo, ada yang mau disampaikan? Iya, baik. Iya, ada lagi yang akan bertanya? Iya, silakan. Evan. Selamat pagi Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Namanya sama dari fakultas. Nama saya Evan dari IT. Pertanyaan saya, mengapa manusia itu punya cenderung membawa kepercayaan kepada Tuhan itu terpengaruh oleh budayanya, dan mengapa cenderung kepercayaan manusia itu malah mengkotak-kotakan manusia? Terima kasih. Iya, baik. Wah, ini bagiannya Pak Yohanes katanya. Mengapa manusia ya terpengaruh oleh budaya dan mengkotak-kotakan manusia? Pak, silakan. Ya, terima kasih ya. Jawaban saya mungkin tidak panjang. Karena kalau dia dari struktur sosiologi, agama itu masuk di dalam budaya. Jadi agama itu religion, dia masuk bagian dari culture gitu. Yang kedua, manusia adalah makhluk berbudaya, sehingga otomatis dalam budaya selalu ada agama, begitu ya. Dan dengan demikian maka agama itu tidak pernah terlepas dari budaya. Menghancurkan agama seperti juga menghancurkan pribadi orang gampang, hancurkanlah budaya itu. Ya, karena itu memelihara budaya juga penting gitu kan. Karena itu ada namanya melestarikan budaya, dan budaya itu cenderungnya diwariskan gitu. Nah, diturunkan gitu. Lalu yang pertanyaan kedua apa tadi? Mengapa manusia di kotak-kotak? Oh, karena budaya itu kan merupakan sesuatu yang sifatnya sangat spesifik gitu kan. Dan karena itu agama kerap kali juga terbelenggu oleh spesifikasi dari budaya. Namun kan kita melihat agama-agama yang eksis adalah agama-agama yang mampu keluar dari lingkaran dari budaya itu. Misalnya, kekristenan kan lahir dari budaya apa? Yudaisme. Tetapi kekristenan bisa mentransendensikan dirinya menjadi agama bukan Yudaisme, tapi agama dunia. Agama yang menginspirasi umat manusia. Nah, karena itu kita seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, kita menjadi Kristen tidak harus menjadi seorang Yahudi. Kalau kamu menjadi orang Muslim, tidak harus menjadi orang Arab. Itu kan kemampuan mentransendensikan. Jadi agama itu mempunyai akarnya, tapi dia dalam geraknya itu dia mampu itu membuat beyond ya, membuat sesuatu yang melampaui begitu. Nah, mau mengatakan apa yang melampaui, karena ini adalah wahyu. Jadi wahyu itu selalu lebih luas daripada budaya. Mungkin jawaban saya tidak boleh terlalu panjang. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yohanes. Ada lagi yang akan bertanya? Pak Iwan, silakan. Ya, pertanyaannya mungkin sederhana, karena pernah ada mahasiswa bertanya di Maranatha, saya Islam, bapak saya Islam, dan ya saya percaya bahwa Islam akan membawa saya selamat. Ya, saya harus jawab apa gitu ya. Sedangkan ya saya di Universitas Kristen dan teman-teman meminta saya jadi Kristen supaya selamat.
Iya, Pak, yuk. Jadi Bagaimana kalau kita akan berinteraksi begitu kan, ada orang mengatakan bahwa Islam atau agama ada Hindu atau Buddha atau Konghucu ya, atau mungkin agama suku mengatakan ini selamat. Kita tidak perlu mengkanter Bapak Ibu, ya. Itu adalah keyakinan. Jadi keyakinan itu respon kita sebagai orang Kristen adalah respect. Ya, respect. Jadi ketika ada orang mengatakan dengan begitu yakin dengan keyakinannya, kita salah, tidak etis ketika kita mengatakan tidak, keselamatan hanya di dalam Yesus. Itu adalah satu tindakan yang intimidatif. Ya. Dan itu melanggar prinsip kasih. Tapi ketika ada orang mengatakan itu, biarlah dia itu dengan merasa nyaman berbicara di depan kita. Kecuali begini, kalau menurut perspektifnya iman Kristen bagaimana ya Pak? Nah, barulah kita bukan menyerang makanan, tidak. Kita jelaskan dulu cara berpikirnya dulu, apa itu keselamatan. Ya. Jadi di sana ada dialog Bapak Ibu. Ya, mungkin sebentar begitu dulu supaya jawaban saya jangan. Pak Christian ini harus juga melengkapi, silakan. Ya, kalau udah pertanyaannya seperti itu sih memang satu ya, kita hidup di negara yang sangat beragam. Lalu pada saat ada teman kita yang berkata demikian, ya saya sepakat bahwa ini yang saya yakini bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Kemudian ya kalau ada keyakinan lain dan yakin, tadi Pak Bambang kan berkata bahwa itu adalah bagian dari kedaulatan Allah. Cukup sampai di situ. Kecuali kalau dia pengen tahu, mungkin terinspirasi sama hidup kita, ya, pelayanan, nilai baik dan sebagainya. Dia ingin tahu tentang kekristenan gitu. Karena kalau sudah memaksakan, ya tadi agama jadi gorengan di kita. Kristenisasi lah, persekusi lah dan sebagainya. Maka harus hati-hati. Jadi kalau institusinya Universitas Kristen, Universitas Katolik, tugasnya adalah membawa keyakinan itu, mentransendenkan tadi ya Pak ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi Allah yang, oh Allahnya orang Kristen tuh begini ya ternyata. Itu yang membuat mereka menjadi terinspirasi sih. Jadi tidak sampai juga memaksakan dan membawa keyakinan kita terhadap apa yang dia yakini. Ya, begitu mungkin. Ya, baik, terima kasih. Terakhir satu pertanyaan lagi jika ada. Ya, silakan Pak Pendeta Hariman. Iya, ini menarik. Saya setuju dengan semua yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Yo maupun oleh Bung Christian. Saya kalau baca-baca ada aliran-aliran, ada tokoh-tokoh pemikir tertentu yang muncul ya. Memang semua sangat dipengaruhi oleh konteks. Sesuatu yang muncul itu sangat dipengaruhi oleh situasi sosial, politik, macam-macam, bahkan pengalaman-pengalaman personal, ya, pengalaman-pengalaman personal. Kekecewaan itu juga sangat mempengaruhi orang. Ya. Saya cerita sedikit saja. Dulu waktu saya masih di jemaat, ya, ada satu keluarga, ya punten, keluarga ini memang sangat beragam. Tapi beragam itu karena dalam satu keluarga itu ada banyak sekali agama. Ada tiga agama dalam satu rumah. Lalu ada satu perempuan anggota keluarga itu sebelumnya dia tertarik dengan kehidupan Kristen ya. Dia ke sekolah minggu dan seterusnya ya. Lalu akhirnya dia pergi kerja di Taiwan. Dia pulang lalu dia melihat masalah di keluarga besar mereka itu banyak banget ya. Lalu dia lakukan identifikasi begitu ya. Ini kayaknya yang sumber-sumber masalah ini ternyata saudaranya yang agamanya Kristen. Lalu akhirnya dia menjadi sangat kecewa gitu. Lalu di satu titik dia akhirnya mengambil keputusan karena kebetulan juga ketemu dengan pacarnya ya. Lalu akhirnya dia memutuskan saya pindah sajalah ya
wong Kristen juga ternyata nggak lebih baik. Ini pengalaman yang saya lihat sehari-hari. Ya. Jadi ada akar pahit, ada kekecewaan ya yang dia alami. Nah, ini menarik untuk ditelisik juga secara psikologi ya. Mungkin dosen mahasiswa psikologi untuk melihat ya, bagaimana pengaruh kekecewaan itu akhirnya membuat seseorang itu bisa mengubah ya jalan hidupnya. Tapi disitulah ya kerapuhan itu ya, tadi Bung Christian juga sudah singgung sedikit. Jadi orang itu kecewa itu kan karena banyak faktor. Satu, mungkin internal dia sendiri rapuh ya, dia sendiri masih nggak kuat, dia belum berpegang pada prinsip yang tadi Bung Christian sampaikan. Mau apapun yang penting kan kita harus tahu prinsipnya. Kita di Kristen itu cuma 2 pilar paling utama. Satu, Allah yang kita sembah itu ya Allah Trinitas. Satu Allah tapi 3 pribadi, itu harga mati, kita nggak bisa tawar-tawar. Yang kedua, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, kan gitu ya. Dia juru selamat untuk kita, itu kita nggak bisa tawar-tawar, itu prinsip utama ya. Nah ini prinsipnya itu masih dia nggak pegang ya. Tapi di sisi lain kita juga lihat bahwa ada situasi eksternal, entah itu lingkungan keluarga, mungkin juga lingkungan gereja, yang tidak menolong dia ya untuk dia bisa bertumbuh. Nah disinilah saya kira koreksi juga untuk kita ya. Tapi yang tadi Bung Christian katakan bahwa nggak ada gereja yang sempurna, gitu ya. Kita mau cari gereja yang sempurna di dunia ini nggak ada ya. Ketika kita menghadapi teman di gereja, di persekutuan, di kampus yang mengecewakan, ya jangan kemudian lalu kita meninggalkan apa yang menjadi sesuatu yang prinsipil ya. Dan ini juga panggilan supaya kita membangun satu persekutuan yang saling mendukung, yang saling menguatkan, sehingga dalam persekutuan itu ya kita sama-sama menemukan Kristus. Nah ini juga catatan penting yang barangkali saya ingin tambahkan. Makasih. Baik, terima kasih. Karena waktu juga saya tidak akan menyimpulkan, tapi minta kesediaan Pak Pendeta Yohanes dan Pak Christian untuk closing statement. Kita berada di dalam sebuah abad yang sangat menentukan dalam memahami kebenaran. Kita berada di dalam sebuah kondisi relativisme, baik kepada Allah yang mutlak kita relatifkan, kepada kebenaran kita relatifkan. Namun kita percaya bahwa di dalam Kristus kita boleh menemukan sebuah kebenaran yang melegakan ketika kita berpaut kepadanya, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai ajaran. Dengan mengingat apa yang dikatakan oleh Pak Riman tentang manusia yang kerap kali itu rapuh dalam pergaulannya itu, saya teringat akan ungkapan dari Plato dalam bukunya yang berjudul Politeia, yang menceritakan manusia gua. Ketika kita dalam kondisi yang sangat kurang baik, biasanya kita seperti manusia gua yang hidup dalam kegelapan. Tapi kasih Allah, kasih karunia Tuhan itu menolong kita untuk keluar melihat di luar gua ada sebuah kehidupan baru. Kehidupan baru di dalam Kristus itulah yang diberitakan oleh gereja, sehingga kita dipanggil menjadi saksinya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Kris. Ya teman-teman, rasanya hari ini kita tentang ada progresif, ada suatu hal yang prinsip. Tapi sih teman-teman progresif bilang yang prinsip ini adalah konservatif, yang konotasinya jadi negatif ya. Jadi ya yang membuat kita harus aware adalah jangan melihat segala sesuatu itu dari luarnya, jangan melihat itu dari segala sesuatu yang harus kita lihat adalah prinsipnya. Boleh nggak yang luarnya secara progresif gitu ya? Teman saya seorang pendeta bilang, ya kita memang harus progresif, tapi bukan progresif ke arah yang sampai melanggar prinsip. Saya kasih ilustrasi. Prinsip dalam membuat jembatan itu pasti itu prinsipnya. Mau dilanggar apa? Di mana sigma F, sigma rotasi 0. Tapi boleh nggak bentuk jembatan berubah dan menjadi indah? Boleh. Yang disebut dengan progresif dalam hal arsitektur dari jembatan. Tapi prinsipnya nggak boleh berubah.
Prinsip itu yang Tuhan 2000 tahun lalu datang dan memberikan prinsip itu, the guideline. Jadi Tuhan kan dulu dan sekarang selamanya dia tidak berubah. Artinya apa? Itu yang kita pegang. Maka hal-hal yang di luar itu, mau itu progresif kek, mau itu hal-hal yang ngomongin tentang misalnya ada Kristen yang teologinya teologi sukses atau apapun, selalu lihat prinsipnya apa. Nah, saya berikan satu panduan aja, sebenarnya panduannya banyak untuk bisa menguji segala sesuatu. Dosa manusia itu cuma ada 3, dan itu dituliskan di Alkitab. 1, keinginan mata, 2, keinginan daging, 3, keangkuhan hidup. Yang sudah Tuhan Yesus lewati di pencobaan di padang gurun. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Lensanya sederhana teman-teman. Lihat ajaran itu, apakah di dalamnya ada 3 elemen itu? Ada nggak keinginan mata di situ dari orang yang berkata? Ada nggak keinginan dagingnya dan keangkuhan hidup? Udah, sisanya adalah masalah prinsip. Dan kiranya dalam kapasitas kita, orang-orang terdidik semua di sini bisa menyikapinya dan juga menyumbangkan dialog-dialog seperti ini di gereja. Karena dialog kayak gini kadang nggak ada di gereja. Sayangnya, ya. Dan seharusnya gereja adalah tempat anak-anak muda untuk questioning, tapi juga dia mendapatkan jawaban yang bukan jawaban secara langsung diberikan jawaban dan dia tidak tahu alasannya kenapa, tapi membuat dia terkoneksi dengan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang memampukan untuk memberikan pemahaman itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita harus menguji segala sesuatu. Baik, terima kasih untuk Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dan juga Bapak Christian Fredina. Kiranya Tuhan memberkati dan boleh kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya juga akan ada persembahan pujian dari Seraphim Choir.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang sangat indah yang Tuhan anugerahkan buat kami boleh bersama bersekutu di siang ini. Kami mensyukuri atas pemaparan para pembicara yang sudah menyampaikan materi buat kami. Biarlah itu juga boleh menjadi satu pembelajaran yang sangat berharga, bukan hanya saja wacana, tetapi biarlah lebih daripada itu Roh Kudus yang menolong untuk kami boleh terus belajar bagaimana kami harus bersikap hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Yohanes, juga Pak Christian Fredina. Tuhan yang menolong dan memberkati dalam setiap pelayanan dan tugas tanggung jawab beliau. Dan kami juga mau berdoa Tuhan khusus untuk lembaga kami, UK Maranatha ini, Tuhan yang terus memberkati dalam setiap langkah perjalanan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab para pimpinan kami, Tuhan yang menolong. Demikian juga untuk Badan Pelayanan Kerohanian, dalam hal ini untuk mengimplementasikan nilai-nilai hidup Kristiani bagi Civitas Akademika, Tuhan yang menolong dan memberkati juga. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam minggu ini atau bulan ini mereka boleh Tuhan tambahkan usia dalam 1 tahun yang baik. Tuhan yang memberkati terus mereka dalam usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan yang menolong mereka senantiasa. Demikian juga Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang mungkin mereka sedang mengalami lemah tubuh juga dalam pemulihan. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Krisna Tendik dari DKPS, Tuhan juga yang menolong Ibu Julianti Kasih, tenaga pengajar dari Fakultas IT, dan Ibu Evi Rosalina Tendik dari Fakultas Hukum, juga Pak Andrian yang mengalami lemah tubuh, Tendik dari unit perpustakaan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong mereka, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah. Barangkali juga ada teman-teman kami yang tidak kami ketahui, mereka juga mengalami lemah tubuh, Tuhan juga yang menjamah dan menolong mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara. Biarlah keamanan pasca pemilu yang baru lalu, Tuhan yang menolong dan memberkati perjalanan bangsa ini. Sehingga kami boleh terus menata kembali perjalanan kehidupan berbangsa dan negara ini boleh berjalan dengan lebih baik lagi ya Bapak. Demikian juga untuk proses perpindahan ibu kota negara, Tuhan Engkau yang menolong. Tidak mudah Tuhan, tetapi ini harus dilakukan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat, akal budi bijaksana buat para pemerintah kami yang berkepentingan. Terima kasih Bapak, kami mau menyampaikan ini di dalam kasih, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus di dalam tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Bapak, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Hai, apa kabar Bapak Ibu Saudara dan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi, di antaranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga ya saksikan Ice Podcast dengan host kita
saya, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu serta rekan-rekan bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp dan QR Code yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu bisa mengikuti latihan Serafim Choir setiap hari Selasa pukul 5 sore di Studio Serafim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye-bye. Baik, kami juga mengundang Bapak Ibu dan teman-teman untuk hadir di Maranatha Fellowship minggu depan, tanggal 7 Juni 2024 dengan tema Kediaman yang Kekal dan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Makiolin Carolina Tuasum MTH sebagai Ketua Umum Sinode GKP. Kami juga mengundang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk menghadiri seminar hasil pemilu bonus demografi dan Indonesia Mas apa iya? Yang selanjutnya kami juga mengharapkan untuk jiwa-jiwa yang ingin melayani Tuhan bisa mengisi link yang tertera di layar depan. Atau Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa datang ke kantor BPK lantai 2 bagi yang mau melayani di Maranatha Fellowship. Kami juga menghimbau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk mengisi link evaluasi sehingga kami bisa terus mengupdate ibadah Maranatha Fellowship. Baik, bahagia sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kalau hari ini kita bisa mendapatkan pemahaman baru tentang Kristen progresif dan mungkin sebagian dari kita menganggap, oh iya ya dulu aku pernah nih menganut Kristen progresif yang asal ya udahlah toleransi aja gitu. Dan senangnya di hari ini di Maranatha Fellowship hari ini kita bisa sama-sama belajar tentang Kristen progresif. Sambil menutup ibadah hari ini, saya mengundang Bapak Ibu dan teman-teman bangkit berdiri. Kita angkat pujian Ku Berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru.
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, selamanya, selamanya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali, ibadah selesai. Dipersilakan, maaf, Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan masuk ke dalam doa pengutusan dan berkat. Kami persilakan Bapak Pendeta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan berkat Tuhan. Mari kita datang menyerahkan diri kita, membuka hati kita, menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah Maranatha Fellowship hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. See you on the next week. Bye-bye. Asik, terus. Asik, asik, terus. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia.
kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Asik.